Ini sungguh mengecewakan, geng. Awalnya berharap ini terjadi di Mandalika, Indonesia. Tapi Malaysia selalu menang. Bukan hanya karena kualitas, tapi juga prestasi. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi dan lagi wisatawan Malaysia mengguncang dunia. Awalnya ini Indonesia yang sangat berharap untuk menjadi wisatawan luar negara. Dengan adanya sirkuit Mandalika dibuat sebaik mungkin, selengkap mungkin, tapi mode senyap yang berharap Indonesia, tapi yang menang Malaysia. Malaysia bukan hanya menarik, bukan hanya lengkap, tapi Malaysia juga berprestasi. Indonesia berharap para turis-turis dari luar negara yang berencana untuk masuk ataupun melancong menengok sirkuit di Mandalika, Indonesia beralih ke Sepang, Malaysia. Ternyata magnet wisatawan Malaysia itu lebih kuat dibandingkan Indonesia. Apa cakap Lita Sepang tak ada ramai orang datang? Ini ramai je. Itu aku cakap. Sebenarnya penyokong motor atau MotoGP ke F1 ke, sebenarnya ramai je. 하이 친구들, 나 선성이어예요. 오늘은 도파민 터지는 마경기 및 하이라이트를 끼려 왔어요. Kenapa sirkuit Mandalika nggak selengkap sirkuit Sepang? Dari segi lokasi dan topografi, sirkuit Mandalika dibangun di atas tanah yang relatif datar. Tetapi itu Kak event MotoGP Mandalika sampai bule ini jadi bingung. Jadi ada bule namanya Muhammad Denhan. Dia lagi di Indonesia liburan dan rencana juga mau nonton event MotoGP Mandalika bulan Oktober nanti. Dan dia iseng nih cari data penonton event MotoGP di Indonesia, terutama kayak Mandalika ini. Ternyata di luar ekspektasi dia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dunia pariwisata Asia Tenggara kembali digemparkan. Siapa sangka Malaysia kembali membuat kejutan yang bikin netizen Indonesia geleng kepala. Ketika Indonesia bangga dengan sirkuit Mandalika yang digadang-gadang bakal jadi pusat perhatian dunia, justru Malaysia diam-diam mencetak prestasi besar lewat sirkuit internasional Sepang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, data terbaru menunjukkan jumlah wisatawan Korea Selatan yang datang ke Sepang jauh lebih tinggi dibanding mereka yang datang ke Mandalika. Padahal Indonesia sempat mengklaim bahwa Lombok akan menjadi magnet baru bagi wisatawan Asia. Tapi faktanya, wisatawan Korea justru lebih tertarik datang ke Malaysia. Bukan karena sekedar balapan MotoGP, tapi karena pengalaman dan fasilitas kelas dunia yang ditawarkan Sepang. Sepang kini bukan sekedar tempat untuk menonton balapan, tapi telah berubah menjadi ikon gaya hidup, wisata teknologi, dan ekowisata modern yang dikemas rapi oleh pemerintah Malaysia. Kenapa sih tes pramusim MotoGP selalu di Malaysia? Kok sirkuit Sepang jadi favorit? Sirkuit Sepang dibuka tahun 1999. Nggak lama setelah itu, mulai awal tahun 2000-an, sirkuit ini langsung jadi lokasi tes pramusim MotoGP. Awalnya tes banyak dilakukan di Eropa dan Australia. Tapi Sepang menang di banyak hal. Layoutnya lengkap banget. Tikungan cepat ada, tikungan lambat ada. 2 trek lurus panjang, motor bisa dites total, mesin, ban, dan aerodinamika. Cuaca tropis Malaysia juga ekstrim, panas, lembab, kadang hujan dadakan. Cocok buat simulasi balapan keras, plus fasilitasnya modern dan dekat bandara. Makanya tiap awal musim, motor-motor baru MotoGP pertama kali dilepas di Sepang dulu, sebelum bertarung di musim yang sebenarnya. Siapa cakap Lita Sepang tak ada ramai orang datang? Ini ramai je. Itu aku cakap. Sebenarnya penyokong motor atau MotoGP ke F1 ke, sebenarnya ramai je kat Malaysia. Cuma korang kena beri exposure, kena beri
tahu kepada semua untuk peminat ni datang support, dan tiket pun janganlah bagi mahal-mahal, bagilah yang harga yang berpatutan. Kau tengok 195,000 datang. Lebih ramai daripada penyokong bola sepak lah. Ini membuktikan bahawasanya peminat motor atau kereta ke, mereka semua minat. Tapi kita ni nak kena bagi tahu, kena faham hati-hati penyokong ni. Dan aku terus terang cakap, peminat atau kereta atau motor ni kan, sebenarnya lagi ramai daripada bola sepak. Ramai. Tapi cuma kadang-kadang orang-orang atasan ni dia tak faham. Dia duduk tapi dia tak faham dorang-dorang ni kan. Jadi tolong ambil hati dorang dulu kan. Ini 190,000 orang datang. Kau rasa macam mana? Jadi bawa balik F1 tu, bawa balik F1, bawa balik MotoGP, bawa balik semua ni. Bagi kita meriahkan lagi sukan pemotoran ni sebenarnya. Meriah sikit. Jadi janganlah bagi sendu je kan. Tolonglah korang kat atas buatlah kerja. 하이 친구들, 나 선성이어요. 오늘은 도파민 터지는 말레이시아 세팡 모토GP 2탄 본성 연기 및 하이라이트를 끼려왔어요. 아니 이건 그냥 지구가 엔진으로 끓는 날이잖음? 말로만 듣던 그 현장 바로 가보시죠. 주차장부터 열기 미쳤음. 그냥 직사광선 콜라보에 내 살이 모터오일로 튀겨지는 느낌 KK. 근데 이상하게 재밌음. 게이트 들어가는데 와 사람 미어터짐. 팬들 다 유니폼 맞춰 입고 깃발 흔들고 있고 이벤트 부스는 줄만 30분째. 에너지부터 전투 태세인데 데이터도 안 터짐. 참여 자체가 체력전이었어요. 근데 다들 땀 흘리면서 굿즈 하나라도 더 받으려고 눈에 불 켜짐. 왜냐면 이건 현장 기념품이니까 웬만하면 굿즈랑 이벤트는 모토GP 첫날에 미리. 그게 정답이에요. 저는 첫날에 헬멧을 구매했고요. 다음 주에 배송이 된답니다. 두카티 부스는 완전 럭셔리 갤러리급이었어요. 이게 예술이지 싶더라고요. 눈호강 제대로 하고 왔어요. 그 다음 본격적으로 트랙으로 이동. 저는 K안전 예매했어요. 여기 텐션 진짜 장난 아님. 햇빛 타이어 냄새 사람들 함성 섞여서 코너 돌 때마다 브레이크 휙 타이어 냄새 확 바로 옆에서 불꽃 튀는 느낌. 영상으론 절대 안 담김. 국기 흔들고 자리 일어나서 소리 지르고 처음 보는 사람이랑도 하이파이브 함. 이게 모토GP다 싶었음. 마지막 체커기 깃발 휘날릴 때 반중 다 일어나고 300km의 진동이 몸으로 박힘. 이건 보는 게 아니라 몸으로 맞는 레이스. 솔직히 말하면 이건 영상으로 절대 못 느껴요. 그 공기 진동 함성은 직접 와봐야 함. 제 눈도 반쯤 돌아있음. 다음 편엔 경기 끝나고 세팡 머천다이즈 쇼핑 하울 실시간 지갑 털리는 영상으로 돌아올게요. 구독, 좋아요 누르고 같이 달려요. Kenapa GP Mandalika lumayan sepi? Dalam gelaran GP Mandalika, Pertamina sudah memberikan diskon tiket MotoGP Mandalika hingga 70%. Namun sayangnya hal tersebut masih belum memenuhi harapan, di mana seharusnya penonton GP Mandalika ditargetkan mencapai 150.000 sampai 200.000 orang. Dalam GP Mandalika 2024 ini, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari acara hanya mencapai 120 sampai 121.000 penonton. Jadi, apa yang membuat GP Mandalika ini kurang diminati atau sepi penonton? Transportasi dan akomodasi yang mahal. Tingginya biaya akomodasi dan transportasi membuat peminat MotoGP di Mandalika sangat rendah. Yang terjadi karena memang ketersediaannya belum memadai. Bahkan Direktur Komersial ITDC menyebut kalau pihaknya saat ini tengah mencari investor untuk membangun hotel dan villa untuk kebutuhan akomodasi untuk pengunjung MotoGP Mandalika. Sebelumnya, Pemprov NTB juga sudah memberikan aturan batas atas harga penginapan agar harga tidak terlalu melonjak. Tapi ada beberapa pihak yang dinilai belum mengikuti aturan ini. Sepang GP lebih murah. Selain transportasi, nggak sedikit orang Indonesia yang justru lebih milih sirkuit Sepang di Malaysia pada 3 November. Semua terjadi karena harga tiket transportasi sampai akomodasinya lebih murah ketimbang Mandalika. Pertanyaannya, kenapa MotoGP nggak dijalankan di Sentul lagi? Sebenarnya, bisa saja MotoGP digelar dan dilaksanakan di Sentul. Tapi kondisi saat ini, sirkuit tersebut juga masih dalam renovasi agar sesuai standar grade dari FIA dan FIM, agar bisa menggelar MotoGP dan juga F1. Buat yang belum tahu, pada 1996 dan 1997, Indonesia memang berhasil menjadi tuan rumah MotoGP dengan menggelarnya di Sentul. Bukan cuma nonton MotoGP, tapi ngerasain adrenalin langsung di tempatnya. Welcome to Sepang, Malaysia. Race day, kita sudah sampai di Sepang, guys. Panas sekali hari ini ya. Rame banget, fans dari berbagai negara sudah berkumpul di sini. Anyway, Sepang ini sudah terkenal dan siap ngadain event MotoGP setiap tahunnya. Di sini tuh banyak ada stand-stand, mini games, dan hal-hal seru lainnya. Pecinta motor atau MotoGP wajib sih kesini. Gua duduknya di K1 Grandstand, alias tikungan pertama yang ikonik di Sepang. Race MotoGP akan segera dimulai. Prediksi. Peko seperti ya. Prediksi. Agusta. Prediksi. Tidak ada prediksi.
GP Malaysia 2025 sudah selesai. Pemenangnya Marquez disusul Pedro Acosta dan Joan Mir. Backnya ya sial lagi hari ini. Gak apa-apa. MotoGP vibes on another level. Thank you pengalamannya, ini keren banget. Di GP Malaysia, aturan baru MotoGP resmi diterapkan, yang dimana pembalap yang jatuh saat sesi kualifikasi kurang 3 menit tidak boleh kembali ke lintasan untuk memacu motornya, karena pembalap yang mencoba menyalakan lagi motor di area gravel disebut bisa memperpanjang bendera kuning. Itu bisa menyebabkan rider lain kehilangan kesempatan terakhir saat time attack. Aturan ini mulai diberlakukan di Sepang 2025 dan Pedro Acosta langsung coba melanggarnya. Saat kualifikasi kurang 2 menit, Acosta terjatuh. Tapi bukannya meninggalkan motornya, melainkan menyalakan motornya dan kembali ke lintasan. Alhasil, dia langsung mendapatkan hadiah tagihan pay letter senilai 2.000 euro atau setara 25,6 juta rupiah. Ini namanya larangan adalah perintah ya guys. Kapan lagi ya kan bisa dapat tagihan pay letter, langsung dicobalah sama si Acosta. Jujur ini adalah pengalaman pertama gua buat nonton MotoGP bareng Faito di Malaysia nih guys. Ya, dari Jakarta ini gue berangkat bareng Aija dan Mas Denny dari Faito ya kan. Setelah memakan waktu kurang lebih 2 jaman, akhirnya gue udah sampai di Malaysia nih guys. Oke, gue bakal ngasih tahu ke kalian bahwa di sini Faito dan Brembo bakal meluncurkan produk terbarunya nih. Oke, di sini gue juga udah persiapan gala dinner nih bersama Aija, Bule KW, Bloriski dan juga Mas Denny ya kan. Jujur ini mewah banget guys, asli. Ya, ini dia detik-detik peluncuran produk barunya Faito dan Brembo guys. Mempromosikan brand-brand ini geng. Keunggulan Malaysia memang tidak berlipat-lipat ganda dalam musik. Jadi perhatian pusat dunia. Oke, setelah acara gala dinner keesokan harinya di hari Minggu ini gue bakal prepare buat nonton MotoGP di Sepang guys. Jujur ini adalah pengalaman pertama gue buat nonton MotoGP bareng Faito di Malaysia nih guys. Oke guys, jadi ini sekarang gue udah sama Faito buat nonton MotoGP sekarang nih guys. Gokil banget ya kan, nih udah ada Bule KW, udah ada Mas Tami, Mas Denny dan yang lain-lain, Aija ya kan, gokil nih. Pokoknya kita udah siap banget nonton MotoGP nih. Oke, sebelum nonton MotoGP gue bakal mampir dulu ke boothnya Faito nih. Kira-kira bakal ada apa aja ya di dalam. Ini Malaysia ya, tapi mempromosikan Indonesia. Orang Indonesia tanpa disuruh dan tanpa dibayar oleh Malaysia. Malaysia meraup keuntungan besar. Memang cerdas. Bukan hanya Oke, setelah dari booth kita bakal OTW ke corporate suite-nya Faito nih. Nah, ini dia guys, gokil. Gue baru pertama kali nih masuk ke tempat kayak gini. Asli dah keren banget guys. Ini bener-bener jadi pengalaman baru gua guys, asli. Pokoknya thanks banget buat Faito udah ngundang gua buat nonton MotoGP di Sepang nih. Jujur ini MotoGP kuping gue bikin pengang guys, asli. Wah, mantap banget pokoknya. Di sini gue bener-bener baru tahu banget kalau nonton MotoGP itu begini ya guys rasanya. Dulu biasanya cuma nonton di layar kaca, sekarang bisa nonton secara langsung. Sekali lagi terima kasih banyak buat Faito Indonesia untuk pengalaman terbaiknya. Bandingkan dengan Mandalika, infrastruktur masih berkembang, fasilitas hotel terbatas, transportasi publik belum maksimal, dan harga tiket pesawat yang masih tinggi bikin banyak wisatawan berpikir 2 kali. Malaysia bergerak cepat dengan promosi besar-besaran ke pasar Korea, Jepang, dan Eropa, ditambah dukungan dari maskapai internasional. Sepang menjadi salah satu tujuan paling ramai dikunjungi oleh turis asing. Bahkan, lebih dari 30% diantaranya berasal dari Korea Selatan. Sementara itu, Mandalika baru mulai mencari pijakan. Meski punya potensi besar,
Tapi promosi yang lemah dan manajemen yang belum matang membuat dunia seolah melupakan sirkuit itu begitu cepat. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Mandalika hanya akan jadi proyek prestis tanpa dampak nyata bagi pariwisata Indonesia? Ataukah akankah Indonesia belajar dari Malaysia bagaimana mengubah sirkuit balap jadi magnet ekonomi dan pariwisata dunia? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju kalau Sepang jauh lebih unggul dari Mandalika? Malaysia versus Indonesia, siapa yang sebenarnya lebih siap jadi tuan rumah Asia Tenggara di mata dunia? Negara kaya memang selalu menang, mudah untuk bersaing, bukan karena banyak uang, tapi karena strategi. Indonesia membuat sirkuit Mandalika agar nama harum Indonesia itu lebih dijunjung oleh dunia dan boleh menarik para pelancong-pelancong dari luar negara. Tapi modusnya kita hanya menjadi penonton. Malaysia yang menangkan semuanya ini bukan karena sogokan, bukan karena bomo, ataupun bukan karena keahlian dukun-dukun Konoha, dukun-dukun Malaysia, tapi karena kualitas. Malaysia memberikan yang terbaik dan memberikan harga yang jauh lebih murah. Ini kalau kita pikir dengan logika, macam mustahil, geng. Dari segi mata uang, Indonesia lebih rendah, lebih lemah dibandingkan ringgit Malaysia. Tapi pada faktanya, Malaysia mampu memberikan kualitas yang terbaik. Malaysia memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dikeluarkan Indonesia. Ini bukan karena bersaing dengan kerugian, tapi Malaysia meraup keuntungan karena prestasi, geng. Karena prestasinya Malaysia membuat pelancong dari luar negara, yang terutama dari Korea, yang awalnya berencana nak masuk ke Indonesia, bahkan dah masuk Indonesia, nak teringin tengok masuk di lokasi sirkuit Mandalika, beralih ke Sepang Malaysia. Hebatnya Sepang Malaysia. Apakah selanjutnya Indonesia akan belajar dengan strategi-strategi di Sepang Malaysia? Coba buat korang semua yang mempunyai pandangan yang berbeza mengenai hal-hal yang seperti ini, coba tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama agar kedua negara antara Indonesia dan juga Malaysia bukan karena pergaduhan, tapi berdamai dan maju bersama sebab kerjasama. Indonesia dan juga Malaysia ini negara yang serumpun. Jutaan orang di luar sana mengatakan macam abang adik, gaduh-gaduh sikit-sikit, tapi pada intinya kita saling merangkul. Siapa yang setuju, yang tak setuju, apa benda-benda yang ada di dalam hati korang, langsung aja tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang detail ataupun yang kurang mudah untuk dipahami, tulis juga di kolom komentar. Saya Jainal Satori, siap untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.